Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawajib ta'allu wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjadi sempurna dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa hadir dalam majelis ilmu, kemudian juga bisa duduk bersama tanpa ada halangan, khususnya nikmat sehat. Karena hadir di majelis seperti ini akan menyebabkan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, sekaligus juga insyaallah akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkannya, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, materi yang saya dapatkan adalah berkaitan dengan syukur. Syukur itu salah satu upaya mendatangkan nikmat Allah yang terus bertambah. Sudah menjadi rahasia umum, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasannya barang siapa orang ini bersyukur atas nikmat Allah, maka akan terus ditambah nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Tetapi jikalau seorang ini tidak mau bersyukur, tetapi dia justru menjadi kufur akan nikmat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah, azabi itu lasyadid, sangatlah keras, sangatlah luar biasa dahsyatnya. Pertama kali yang perlu kita syukuri adalah nikmat hidup. Kita ini diberikan kehidupan, sehingga nikmat hidup itu harus kita syukuri dengan mengisi amal-amal kebaikan yang nantinya ketika kita kembali kepada haribaan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Adalah orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan amal keburukannya. Jadi nikmat hidup ini sangat-sangat harus disyukuri, apalagi hidup kita ini dibarengin oleh Allah dengan keimanan. Karena hidup itu ada dalam dawuhnya bahwasannya al-hayatu ni'mah. Hidup itu nikmat. Kenapa orang yang bunuh diri itu dimurka? Ya karena tidak dia mensyukuri nikmat hidup. Udah dikasih hidup begini malah minum baygon, padahal itu bisa mematikan. Dikasih tahu itu baygon, katanya rasa lemon, ya gimana? Mati. Berarti dia kufur akan nikmat hidup. Tapi ikhwatal iman, perlu diperhatikan, hidup itu akan menjadi nikmat hanya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengisi hidupnya itu dengan amalan-amalan yang soleh. Makanya kata Nabi, khairukum
man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik dari kalian itu yang Allah berikan umur yang panjang dan bisa digunakan umur yang panjang itu dengan diisi kebaikan-kebaikan, amal-amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kalian itu dianggap orang yang paling jelek ketika diberikan umur panjang tapi isinya itu bullshit semua. Isinya itu omong kosong semua. Isinya itu hanya cangkruan, minum kopi aja 3 jam. Dan itu enggak ada isinya. Udah minum kopi 3 jam, diisi dengan qila wa qol, katanya ini, katanya begitu, katanya itu, ya. Diisi dengan diaul mal, diaul amwal, menyia-nyiakan harta. Punya duit diobong-obong aja. Entah diobong dengan cara ya begitulah, entah diobong dengan cara kembang api, mercon, ya, dan seterusnya, ya. Maka ini wadal iman salah satu nikmah kalau hidup kayak gitu. Makanya kalau ada orang mati, notabene-nya orangnya itu apa? Jelek. Kalau dibilang di masyarakat itulah korak, kotoran rakyat atau sampahnya masyarakat. Kehadirannya itu membuat orang males, takut, segan karena benci dan seterusnya. Lalu mati, gimana perasaan orang-orang ini? Seneng gitu. Jadi kamu ini, kita semua ini harus menjadi orang yang sesuai dengan kodrat manusia. Manusia itu ketika dilahirkan dia menangis, bayi ya, dan orang-orang di sekelilingnya bahagia, bersyukur, alhamdulillah sudah lahir, gitu. Dan usahakan ketika kita ini mati, orang-orang di sekitar kita menangis karena sedih, walaupun itu tidak berlebihan. Menangis karena merasa kehilangan, menangis karena tidak ada lagi yang bisa menemani dalam kebaikan, dan seterusnya. Bukan dibalik, lahir udah nggak nangis, kemudian orang-orang di sekitarnya nangis. Bagaimana itu? Bayi kalau lahir nggak nangis kemungkinannya 2. Apa? Kalau nggak bisu, mati. Bisu atau tuli gitu ya, gangguan pokoknya, atau mati. Ini kok bayinya nangis, orang tuanya nangis, mbahnya nangis, kakeknya nangis, ada apa ini? Kenapa kira-kira? Bisa jadi kakeknya bilang, aduh ganteng ngerek cucuku, tapi iki bapak sopo iki? Kalau no bapak nggak ada yang merasa bertanggung jawab sebagai ayah, ya bikin orang nangis, ya. Itu berarti gak normal itu. Akhirnya pas mati, orang-orang bahagia dengan kematiannya, tertawa dengan kematiannya, syukur wis mati wis entek. Mereka mati aja neka aman desa iki. Nah ini berarti orang yang enggak normal. Mari kita syukuri ya. Ada yang bosan hidup enggak di sini? Hah? Pernah kamu sampai pada masa-masa hidup itu bosan? Akhirnya begini, aduh lapo aku urip iki. Nah gitu. Berarti enggak punya motivasi syukur ini. Pokoknya disyukuri. Coba sering-sering iyadatul marda, nyambangi orang-orang sakit, tanya kepada mereka yang sakit-sakit itu, kenapa Pak sampean kok ngekos di sini? Kenapa kok mondok di sini lama banget? Karena saya ingin sembuh.
karena saya masih ingin hidup. Kenapa kok sampai bayar masang ring itu, satu ring berapa? 100 juta, gak 10.000, 100 juta. Suruh pasang ring 2, 3 masih mau saja. Jual rumah, jual mobil, jual apa yang dia miliki. Apa alasannya? Agar tetap bisa hidup. Pokoknya hidup itu nikmat. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, hidup itu menjadi celaka dan bencana bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak mau bersyukur, pandai mengeluh terus, tidak pernah ada syukurnya. Makanya ciri-ciri orang bersyukur itu, dia tidak akan mudah putus asa. Dan bagaimana cara menghadirkan sifat syukur dalam diri kita, ikhwatal iman? Caranya adalah, kalau dalam urusan nikmat, dalam urusan dunia apalagi, lihatlah kepada orang yang jauh di bawah kita, jangan selalu melihat kepada orang yang di atas kita. Misalkan apa? Kamu bersyukur bisa masuk kuliah di ITS, jangan melihat anak yang masuk di UI atau ITB yang kamu pingin ke sana. Misalkan grade-nya di ITS ini berapa? 10 besar nomor berapa ITS? Nomor 4. Nomor satunya siapa? ITB. Nah, jangan masuk lihat ke sana. Ya Allah, saya lo pengen masuk ITB dulu. Lah apa aku kok masuk nek rawa-rawa ngene iki ya Allah. Akeh lamu jan. Wong aku tuh penginku yang sejuk hawanya di Bandung sana. Jurusan pertambangan biar bisa nambang kayak Freeport. Ternyata masuk ke matematika, ngitung-ngitung tambang tok gak ono nambange. Jangan begitu. Sejelek-jelek ITS itu sudah masuk 10 besar. Kamu lihat, alhamdulillah ya Allah, saya ini bisa masuk ITS. Teman saya ternyata diterima di sana, kampus dengan urutan ke-100. Wah, gak jelas, absensinya gak jelas, akademiknya gak jelas, ya Allah, sertifikasinya gak jelas. Gitu. Anda ke kampus jalan atau naik motor biasanya? Naik motor ya? Kalau yang naik motor, syukur, cari nilai-nilai positifnya. Jangan lihat ya yang naik mobil, enak ya, koncoku iku rek ke kampus naik mobil, gak kehujanan, wis dingin, belum lagi kena kecipratan air. Aku wis naik motor ini wis bedaan mau kena kecipratan banyu langsung bedake luntur. Ya, kesalip koncone jelas langsung kena. Ya. Padahal sudah pakai sunblock, akhirnya lupa enggak pakai waterproof. Hujan-hujan pakai waterproof, Mbak. Jangan begitu, lihat kepada orang yang dia itu ke kampus jalan, pek lari-lari takut terlambat, menggos-menggos, nyampe jam 8 pas masuk, mohon maaf Pak, terlambat Pak, menggos bedak ya luntur. Nek awakmu mau luntur gara-gara air cipratan, iku luntur gara-gara keringet ya. Omane dek gak hati-hati nganu tisune, gak kini-kini, yo tambah hancur mukane. Kene bedone tisuan arek wedok mek lanang lah ngene. Dikerosok-kerosok nek wedok ngene. Wedi ku. Wedi apa? Bedake luntur. Tapi Anda bersyukur yang berjalan. Ada juga teman Anda yang dia sampai ke kampus itu harus ngesot-ngesot, harus susah payah. Kenapa? Karena kakinya itu kecucuk paku, ya bang enggak?
Kenapa kok sampean ngesot-ngesot, aduh sikilku kecucuk paku. Lah iso mlaku ta? Ya iso didik-didik. Lho sik didik-didik sampean mlakune banter. Nah, begitu cara bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Lalu begini Fatal Iman. Ini biasanya penyakitnya orang yang enggak mau bersyukur gini. Terlalu menilai nikmat Allah itu dari harta. Atau menilai rizkinya Allah itu sebatas rupiah, dolar, emas, perak, mobil, apalagi rumah dan lain-lain. Rizki itu jangan itu yang hanya dinilai. Akhirnya kamu minder gitu. Itu teman saya Pak, orang kafir gak pernah sholat, tapi suge Pak. Ngaku sholat 5 waktu. Duha loh Pak saya Pak, 12 Pak, full duha. Aduh Pak, tapi saya masih bayar UKT aja Pak, melek merem Pak. Sana yang kafir tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, suge Pak. Loh ini juga salah memaknai nikmat. Dan dia ini syukurnya tergantung apa? Aset dan omset. Ayo kita ini lihat nikmatnya Allah itu bukan hanya diukur dengan dunia. Karena kalau kita ukur dengan dunia itu salah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu. Bahwasannya andai saja dunia ini yang isinya harta benda ini sangat berharga dan menjadi ukuran nikmatnya Allah kepada manusia, maka orang kafir itu tidak akan dikasih minum walaupun setetes, karena dia sudah kufur akan kebesaran Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Sampai-sampai kalau disifatkan pernah Nabi jalan-jalan ketemu sama bangkainya kambing. Sahabat ditanya, kamu mau nggak itu? Katanya, kamu mau dikasih bangkainya kambing? Kambing mati gitu, keracunan, mau dikasih? Mau dijadiin apa, dibekuin, ya kurang bermakna gitu ya. Kalau hewan-hewan yang aneh-aneh kan kamu bekuin itu jadian. Masa ada orang kambing dibekuin gitu, terus dibuat hiasan di rumah. Apa ini? Ini difermentasikan atau dibuat air keras itu. Akhirnya kata sahabat, buat apa Nabi? Kami nggak butuh itu bangkainya kambing, yang nggak mau kami dikasih, buat apa? Maka kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak menyamai dunia ini di mata Allah dengan apa? Sayap nyamuk. Siapa yang pernah nyimpen sayapnya nyamuk? Nggak pernah ya? Nggak kepikiran ya? Saking hinanya. Tapi Allah tidak pernah malu membuat nyamuk itu sebagai perumpamaan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan nyamuk itu, karena kalau sampean yang bikin pasti nggak bisa. Onderdile angel kayak nyamuk ya, kan tuku robot yang jualan sayapnya nyamuk susah, kakinya nyamuk susah. Itu ikhwatal iman dunia di sisi Allah. Maka bisa jadi Anda itu miskin tapi disayang Allah, bisa. Karena Allah tahu ada ikin yang tak kayak suki, malah gak ke masjid. Gitu loh. Husnudzon aja sama Allah. Dulu pas dikasih sepeda ongkel rajin ke masjid. Katanya sambil olahraga. Pas beli Kawasaki Ninja, gak pernah ke masjid. Nangmer, gak tahajud, tapi balap-balap liar gitu. Ya itu. Dulu pas gak dipunya mobil, dia itu jomblo fisabilillah. Pas duwe mobil, penjahat kelamin. Kenapa? Banyak yang suka, walaupun suka mobilnya sebenarnya. Maka itu ikhwatal iman, selalu husnudzon.
Dan jangan mudah mengukur nikmat Allah itu hanya dengan rupiah, dolar, rupiah dan seterusnya. Karena kalau kita syukuri ya, sampean itu defaultnya itu orang-orang kaya sampean. Yang kita bawa nih dari ujung rambut sampai ujung kaki nih, ini kalau dikonversikan ke uang itu miliaran. Kan baru-baru ini kan lagi musim penculikan bayi, anak usia dini, kemudian diambil ginjalnya. Kalau ginjalmu mungkin mereka gak minat karena sudah sering minum soft drink, racun-racun gitu. Aduh, paling iku wis acur kabeh kejeruane. Gitu ya. Sering makan gorengan yang digoreng pakai oli itu, minyak bernuansa oli lah. Warna hitam dan seterusnya. Maka mereka cari yang masih anak-anak kecil itu, masih bagus. Itu kalau dijual ginjal itu berapa M? Miliaran. Kemudian kalau mata ini mata. Siapa yang mau ditukar 2M gitu matanya? Satu aja. Kan gak ada yang mau di sini. Kita bawa berapa nih aset dan omset ini? Mata itu mahalnya luar biasa. Orang kalau mau itu dijual, Allah itu bisa sugih. Wis Pak, aku tak jual situ ae motoku. Tak ganti neker kok situ ae. Nah, ini bisa kok hidup dengan mata satu. Tak jual 5 miliar. Terus 5 miliar itu kamu bikin 1 miliarnya kos-kosan, 1 M nya juga belikan ruko, kemudian 3 M nya buat hidup. Itu hidup loh sampai 60 tahun insyaallah. Ya bang enggak? Enak ongkang-ongkang. Sak M itu kono sawah garap nenang wong. Mbek kebun-kebun sing murah-murah iku engko. Nah, enak. Wis kali 2 M, wis hidup hemat ae 2 M iku. Seumpama sampean sebulan iku nang desa gawe 5 juta. Coba urip enggak kira-kira? Ya, kalau kita itu 2000 ya, terus dibagi berapa? Hidup itu 60 tahun. Kurang lebihnya ya. 60 tahun itu berapa bulan? Ada matematika cepet iki. Berapa? 720 bulan. Ya Allah, itu kamu bahagia aja. Itu loh, kamu sebulan kalau itu 60 tahun itu 2,7 juta. Cukup. Cukup. Gurung kok oleh teko kos-kosan iki mau 4 juta, 5 juta. Berarti piro? Omsete 7 juta. Oleh teko ruko ben taun 50 juta. Piro? Sugih kamu. Iku moto siji lho. Nah, ngedol tangan. Nek perlu. Untu gak laku nek untu. Kalau untu itu kalau gigi rata-rata orang cari yang palsu. Dikasih yang asli ada nggak mau. Ya. Ini Bapak asli Pak. Dapat dari mana Dok? Tadi ada kecelakaan. Mati orangnya. Giginya cumplung. Saya simpen. Kok kayaknya masih bagus. Mau Pak? Mau sampean? Aduh ndak Dok, nanti saya didatangin malam-malam Dok, diminta. Gitu ya kata Leman, kaya kamu itu. Makanya katanya kalau mau jadi orang bersyukur itu katanya, man arafa nafsahu arafa rabbah. Hidup itu kalau kamu renungi, ya Allah saya ini diciptakan dari apa, organ-organ tubuh saya itu gimana, nilainya berapa. Makanya kenapa orang itu kalau operasi jantung itu mahalnya luar biasa ya. Kamu kalau lihat orang yang sakit baru kamu bersyukur. Orang itu ada yang cuci darah HD itu Senin Kamis, jadi gak poso tok Senin Kamis. Orang HD itu juga ada Senin Kamis, bayarnya jutaan ya Pak? Kalau sekali bayar HD 1 juta elek-elekan, berarti 2 juta sak minggu. 4 minggu
8 juta, nek gajimu UMR 16 gajimu. Berarti kamu itu sekarang cuci darahmu itu langsung oleh ginjal. Kalau yang cuci darah buatan manusia itu hemoglobinnya cepat habis, harus nyuntik, sekali suntik 1.400.000, 2 juta. Berapa yang harus kamu keluarkan? Kamu bisa nafas ini, gak pernah bayar nih, nikmat kan? Gini, coba cari tahu orang yang bayar itu oksigen itu di rumah sakit, itu bisa ketemu 9 jutaan lah sebulan. Kaya kita ini, nikmat hidup, nikmat sehat, itu apalagi dengan iman, itu sudah nikmat yang dahsyat yang harus kamu selalu syukuri. Makanya hidup itu ikhwatal iman dibagi 2, separuh syukur, separuh sabar. Ada orang yang memaknai hidup itu semuanya syukur, jadi dia itu alhamdulillah semua, nggak pernah innalillah. Jadi kamu jangan tersinggung, misalkan kamu jatuh ya, gelodak, terus ketemu temanmu, alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, kok nyukurin aku? Loh, alhamdulillah mbak, aku loh sikilku cuklek. Nggih alhamdulillah mbak, sikil sing cuklek, dan yo gulune sampean sing cuklek mati. Paham ya? Ini orang Jawa semua tak? Ada yang luar Jawa gitu. Jadi ada tuh mas, orang itu mas memaknai hidup itu 100% dengan syukur. Jadi yang keluar dari mulutnya itu alhamdulillah semua, nggak ada sabar, astagfirullah, innalillah. Pokoknya dia senantiasa alhamdulillah gitu. Kena musibah ya alhamdulillah, kena nikmat ya alhamdulillah. Bahkan ada temennya jatuh dari sepeda motor, kakinya patah pun dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nanya, lo kenapa sampean kok alhamdulillah kaki saya patah? Dia jawabnya gimana? Ya alhamdulillah pak, mas, mbak, sampean lo kakinya yang patah, bukan lehernya yang patah. Nah, alhamdulillah. Itu semua. Ada yang memaknai sabar semua. Dia senantiasa innalillah, semua dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semoga saya berikan sabar, dapat beasiswa 100 juta. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saya menjadi orang yang sabar dan amanah dalam menjalankan nikmat ini. Begitu. Tapi yang paling pas itu sabar dan syukur. Syukur separuhnya ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika kita mendapatkan ujian dan musibah. Sampai nanti kamu suami istri itu ada pasangan syukur-syukur, ada pasangan sabar-sabar, ada pasangan syukur dan sabar. Paham maksudnya? Pernah ada seorang yang cantik gitu, dapat suami yang jelek, versinya manusia lah ya. Kalau versinya Allah semuanya nih ganteng, semuanya semuanya nggak ada yang jelek. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin itu kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Ini casing saja, casing. Ada yang pakai Nokia, Siemens, ada yang pakai Samsung, casingnya itu loh. Ya. Tapi ada orang tuh waktu itu menikah yang perempuan tuh cantik, muttafaq alaih cantiknya. Muttafaq alaih itu disepakati. Jadi kalau ditaruh di depan ini rata-rata mas masih bilang cantik, 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 cantik gitu. Kalau yang mukhtalaf ya atau doif ya, itu orang bingung. Kalau dari kiri sih cantik, tapi kalau dari kanan kok gitu. Kalau menurut kamu, kalau dilihat dari sedotan sih cantik ya. Ini cantik, yang laki jelek. Akhirnya katanya istrinya, ayo mas, ngaca bareng-bareng sama aku. Sungkan yang laki ini. Makanya kamu kalau cari istri, kalau kamu merasa jelek, jangan yang terlalu cantik. Nanti kamu nggak sabar bisa cerai. Kenapa? Ke pasar dikira sopirnya kamu, nganter dia juga dikira gokar kamu. Suruh masuk aja sopirnya. Oh itu suami saya. Oh sekira sopirnya. Kan gak enak kamu ya. Jalan di pasar dirasani wong.
Iki bojo sampean. Kok iso gawe pelet nopo? Nah, kan gak enak sampean. Banyak cari yang sedang-sedang sambil ngaca gitu. Oh, nilai saya ini 6,5. Hampir remedi nih kalau urusan akademik. Ini saya nyari yang 6 nilainya, 5,5 gitu. Biar nggak domplang. Akhirnya diajak ngaca sama istrinya. Ayo mas ngaca mas. Akhirnya masnya tadi nunduk. Katanya, mas jangan tersinggung. Saya itu hanya ingin mengajak mas itu menjadi ahli surga, di mana ahli surga itu adalah orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Maka mari kita ini suami istri mas, sampean perbanyak syukurnya karena sudah dapat saya cantik, solihah dan seterusnya. Dan saya akan bersabar mas dapat sampean. Ya elek walaupun soleh. Gak enak ya, endingnya gak enak. Nah. Tapi ono iku pasangan iku sing syukur ambek syukur. Sing lanang yang laki ngomong, aduh deh alhamdulillah deh saya dapat kamu, udah cantik, solihah, anaknya orang kaya, anak tunggal, udah bapakmu ya udah sepuh, warisanmu kok setengah deh. Allah alhamdulillah. Yang istrinya begitu, iya mas saya juga bersyukur. Sampean tua juga anak tunggal ya ganteng, sampean tua soleh muslim ya. Apalagi mertua sudah sakit-sakitan begitu, tinggal nunggu siapa yang duluan aja mas. Itu saling-saling bersyukur itu. Ada yang saling sabar. Satu-satunya aku sabar mas oleh sampean. Wis elek, miskin, didelok gak enak, cari bojo yang lanang, podo deh, aku yang sabar deh, dapat sampean itu. Ya gak esok didelok aslinya sampean itu. Cuman ya aku tak kuat-kuat no, jika sawanan. Oh kayak gitulah istilahnya. Sama-sama sabar karena itu adalah ujian katanya. Wes kamu nanti berdoa sama Allah. Mau yang sabar dan sabar atau yang syukur dan syukur dan sabar dan syukur ya. Silakan berdoa kenceng-kencengin ya. Ya Allah jadikan saya pasangan suami istri yang saling mensyukuri atas status kami berdua. Gitu. Wes yang paling sedikit memang adalah orang yang bersyukur, katanya dikatakan wa qalilum min ibadiyasyakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Makanya Sayyidina Umar itu kalau berdoa itu begini, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan aku dari golongan orang-orang yang sedikit. Ya Allah jadikan aku dari golongan orang-orang yang sedikit. Itu Sayyidina Umar kalau doa. Karena sedikit orang yang bersyukur itu. Ayo sekarang kita cek di kelas ini, lebih banyak mana yang bersyukur sama enggak? Hafal enggak semuanya? Doa masuk kamar mandi untuk BAB bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya gimana? Ya kan banyak yang enggak bisa. Ini ada yang ini do. Bareng lagi yang keras, jangan malu-malu, ini untuk survei. 1, 2, 3. Allahumma inni siapa sih enggak kepik-kepik itu berarti gak iso. Terus keluar mas dari WC. 1, 2, 3. Nah kan cuman 1, itu pun belekuk-belekuk. Berarti kamu nggak biasa keluar dari WC, lega menunda, nggak syukur kamu. Ayo, lagi 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi wasaqona minal. Itu doa habis makan. Ente habis makan di dalam WC. Mahasiswa loh, ITS lagi. Ya Allah.
Diulangi lagi. Alhamdulillahilladzi siat amanah adhabaan. Itu harus itu dilancarin. Kalau lama-lama soalnya pintar ada tes langsung shit gokil. Belum. Langsung ngapal. Dinteni 5 menit langsung ngapal soalnya iso bah gokil langsung keluar. Itu ikhwatal iman, latihan untuk jadi orang yang syukur. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kamu lihat ya, bagaimana Nabi kita mengajarkan setiap perkataan kita itu dalam menyelesaikan kewajiban bahkan kebutuhan sehari-hari kita diberikan rasa syukurnya. Orang itu jangan meremehkan BAB loh. Makanya doanya tuh gimana? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah alladzi adhaba annil qadar, yang telah menghilangkan dariku al-qadar, kotoran, wal adza, dan sakit, wa afani, dan menjadikan aku itu sehat. Ayo, siapa di sini yang BAB-nya sehari 2 kali? Ngajo? Enggak ada. 2 hari sekali ngajo? 3 hari sekali, 2 hari sekali, sehari sekali. Loh terus yang nggak ngacung. Tak kasih tahu, normalnya BAB sehari berapa kali? Nek 5 kali mencret. Berapa kali? 2 kali. Yang normal itu. Minimal itu waktu BAB itu pagi, antara jam 4 pagi sampai jam 9. Karena itu detox tubuh. Nek 2 hari sekali itu siap-siap aja, sembelit awakmu. Serius. Dan kamu harus terus berusaha untuk menormalkan, karena tidak boleh katanya ada racun sampah di dalam tubuh kita melebihi 12 jam. Kalau ada, berarti ada proses autointoksifikasi, meracuni tubuh kita sendiri. Lah kenapa kalau orang BAB itu harus bersyukur? Ya karena itu racunnya dibuang. Pernah nggak ketemu nyambangi orang sakit opname di rumah sakit gara-gara nggak bisa BAB? Oh, kentut harganya jutaan kentut. Kamu jangan tat kentut aja tapi nggak bersyukur, ya. Nanti kamu kalau nyambangin orang habis disesar, kalau lahiran dulu, kan opname. Ambillah dia di kamar VVIP yang mungkin seharinya 1 juta. Terus kapan ini pulangnya? Nunggu kentut. Jadi kalau sudah bisa kentut baru bisa pulang. Kalau dia nggak bisa kentut 4 hari berarti 4 juta. Kalau dia nggak bisa kentut 5 hari berarti 5 juta. Perharinya itu loh dihargai 1 juta kentut itu. Luar biasa lah. Kalau belum BAB itu, BAB itu ikhwatal iman. Kalau orang yang nggak bisa BAB, terus dibolongin dari mana? Daerah perutnya, itu plastiknya saja itu per plastik itu bisa puluhan ribu. Ya, kalau dia itu sehari anggap ele-elean 30.000, itu sehari habis 3 sampai 5 plastik, 150.000. Anggap ele-elean 100.000. Untuk plastiknya saja sudah 3 juta. Maka ikhwatal iman jangan remehkan. Habis minum, habis makan, Allah suka deh dengan hambanya itu yang habis minum, habis makan itu bersyukur. Habis BAB juga begitu, jangan hanya lego, alhamdulillah, alhamdulillah, menedok. Ikuti itu tuntunan Nabi, insyaallah kamu menjadi orang-orang yang akan ditambahi nikmatmu. Jadi syukur itu memang kunci kesuksesan. Maka silakan jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur. Kalau mau makan, ingat-ingat, ya Allah saya ini mau makan cumi-cumi. Ini kalau saya nyari sendiri ke laut, waduh, jaring awakmu. Ya Allah saya ini mau makan apa? Biasanya tempe yang sering ya. Tempe sama tahu. Coba
Kamu coba bikin sendiri tempe sama tahu, masak sendiri, terus baru kamu makan. Kamu akan terasa, ya Allah soroh ya Allah, apa mangan tahu ambek tempe. Ate ngelek tempe penyet, ngelek sambele ku, njogok dhewe, ngulek-ngulek dhewe. Oh iya, sampean sekarang kadang itu orang itu nggak bersyukur karena nggak melihat proses. Dikasih orang tuanya apalagi beli langsung makan gitu tuh. Coba nanti kalau kamu jadi emak-emak harus nyiapin masakan. Masak itu perjuangan loh bagi emak-emak, ya. Makanya kan tidak boleh kan mencaci maki makanan. Kamu cocok makan, nggak cocok nggak usah makan, nggak usah. Kok gini sih? Enak pak? Enak apa? Mending makannya ini, gitu. Nggak boleh. Insyaallah itu ya. Jadi orang yang bersyukur itu akan terus tidak pernah berputus asa, senantiasa menerima keadaan dengan lapang dada, dan orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Saya kira itu yang dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan semakin kita menjadi orang-orang yang dicintai karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.